Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat pupuk dengan bahan lidah buaya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang memiliki banyak lidah buaya, anakan, atau pelepah yang tidak tergunakan, daripada dibuang, mending dijadikan pupuk. Nah, dari salah satu literatur yang saya baca itu limbah lidah buaya ini mengandung beberapa unsur hara seperti N, PK, kemudian Mg, Fe, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan dengan bahan pelepah. Jadi mungkin pelepah yang tidak digunakan. Nah, kalau yang masih bagus ya bisa kita olah untuk minuman. Kalau yang mungkin jelek, kisut, dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai bahan membuat pupuk organik cair dari bahan lidah buaya ini. Nah, mungkin kisut, coklat yang udah nggak bisa dipakai atau mungkin terlalu banyak ya, dan juga mungkin punya anakan-anakan yang mungkin juga sudah terlalu banyak. Jadi anakan seperti ini itu dijadikan pupuk juga bisa. Jadi salah satu literatur juga menyampaikan bahwa kandungan serat pada lidah buaya ini itu cukup membantu untuk memperbaiki kondisi tanah yang ada di tempat kita. Oke. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah lidah buaya itu sendiri. Jadi bahan utama yang akan kita gunakan di sini adalah pelepah lidah buaya. Bisa juga menggunakan anakan, kemudian lidah buaya ini nanti kita akan potong kecil-kecil. Bisa juga di blender atau ditumbuk juga lebih bagus, karena bisa lebih mempercepat proses pembusukan fermentasi ya. Kemudian kita gunakan adalah E4. Nah, di sini isinya adalah mikroba ya. Nah, mikroba utamanya adalah Lactobacillus, bisa juga diganti dengan Yakult ataupun bahan yang lain. Nah, di sini juga ada unsur hara yang lain. Jadi, saat kita membuat pupuk itu juga akan unsur hara yang ada itu akan ditambah oleh E4 ini. Kemudian di sini juga ada aturan pakai. Jadi E4 ini sebenarnya bisa langsung kita terapkan untuk tanaman. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah gula. Di sini gula sudah saya campur dengan air. Ini sekitar 2 sendok ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga bisa diganti, alternatif itu adalah gula Jawa, molase, tetes tebu, dan lain sebagainya. Kemudian kita gunakan air. Nah, untuk air ini perbandingan ya kurang lebih 1:1 dengan lidah buaya ya. Nah, kemudian kita membutuhkan pisau untuk memotong-motong lidah buayanya ya. Jadi biar bisa lebih kecil dan bisa kita masukkan ke dalam ember. Oke, sudah disiapkan. Ayo kita kerjakan. Oke, alhamdulillah ya. Ini sudah sehari setelah kita rendam untuk lidah buaya yang kemarin. Nah, kita buka. Nah, kondisinya seperti ini. Tidak ada aroma busuk, kemudian aroma kayak tape-tape itu juga belum begitu terasa. Nah, karena ini sudah terlalu penuh, ini kita bagi dua ya.
Jadi kita gunakan ember satu lagi agar nanti ada rongga udara untuk keluarnya gas ya dalam proses fermentasi dari lidah buaya ini. Nah, kita bagi dua. Kemudian nanti kita tunggu sekitar kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Jadi ini prosesnya pelepah dan airnya itu kita jadiin satu, kita bagi dua. Nah ini ya, ini sudah kita bagi dua. Jadi di sini baru 1 hari itu pelepahnya masih belum lunak ya. Jadi kalau teman-teman di blender atau ditumbuk itu lebih bagus sebenarnya. Nah airnya juga masih tergolong jernih. Ini nanti kita tutup lagi, kemudian kita tunggu sekitar 7 hari. Nanti baru kita buka dan bisa kita gunakan. Oke, alhamdulillah ini sekitar sudah 5-7 hari teman-teman. Saya agak lupa ngitungnya malahan ini. Nah, kita buka untuk lidah buaya yang kita rendam kemarin. Jadi di sini kita bisa buat untuk POC dari bahan lidah buaya dan juga bisa pupuk organik dari pelepahnya ya. Tapi kalau pelepahnya ini nanti butuh kita tiriskan. Kalau yang lidah buaya cairnya ini atau POC-nya ini itu sudah bisa kita aplikasikan. Nah, dalam aplikasi yang literatur saya baca itu bisa menggunakan sekitar 15 mili. Itu dia terapkan pada tanaman kailan itu hasilnya bagus. Nah, kemudian kalau untuk unsur hara itu berapa angkanya di NPK-nya itu saya belum menemukan ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada informasi angkanya, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, itu bisa diinformasikan di komen-komen ya. Nah, ini kita pisah untuk air dan pelepahnya. Kalau yang air ini udah bisa jadi POC-nya ya, pupuk organik cair ya. Jadi bisa langsung kita aplikasikan di dalam tanaman kita. Nah, untuk literatur yang 15 mili tadi itu nanti saya akan sertakan di deskripsi. Kalau teman-teman mau baca penelitiannya itu seperti apa, jadi bisa menambah informasi kita. Nah, ini juga bisa kita simpan sekitar 2-3 hari sekali kita buka ya, karena masih muncul gas di sini. Jadi lumayan kita bisa dapat POC. Kemudian untuk yang sisanya ini itu bisa kita rendam lagi atau kita bisa tiriskan ya. Jadi masih bisa untuk POC lagi dan bisa untuk pupuk komposnya untuk bahan lidah buayanya. Menurut informasi, lidah buaya ini juga bisa sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh. Jadi mantep ya, lidah buaya ini bisa kita makan, bisa buat tanaman kita, bisa untuk kesehatan kita. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari lidah buaya ini. Jadi menanam lidah buaya itu sangat bagus untuk kesehatan kita, lingkungan kita, dan tanaman kita. Oke, semoga video untuk pembuatan pupuk dengan bahan lidah buaya ini bermanfaat. Terima kasih.